Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 13 Maret tahun 2022 dan kita akan membahas topik yang saya beri judul Siapa yang akan masuk surga? Yang akan kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 23 dan 24. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih kepada Engkau, kebenaran firman-Mu akan ditaburkan di tanah yang subur, di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Biarlah benih firman-Mu ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah yang menetap di dalam kehidupan kami. 100 kali, 60 kali, atau 30 kali ganda, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi kata kunci yang saya garis bawah di sini adalah sedikit sajakah? Ini pertanyaannya. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan ini Yesus meresponi dengan kata kunci, berjuanglah. Nah, sedikit atau banyaknya tergantung daripada perjuangan kita. Karena jalan ke surga telah dibuka. Nah, kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah orang akan berusaha, tapi tidak akan masuk. Kita harus mengerti apa yang dikatakan Alkitab ini, karena itu Alkitab mencatatkan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan ini, dengan pertanyaan siapakah yang akan masuk surga? Nah, setiap orang, baik orang percaya maupun tidak, pasti pernah mendengar perkataan surga atau neraka. Surga dan neraka ini pasti setiap orang pernah mendengarnya. Tetapi apakah mereka memiliki pemahaman tentang Tuhan dan bahwa surga itu adalah tempat kediaman dan bahwa surga itu adalah tempat kediaman Tuhan Yesus, Bapa Surgawi dan Roh Kudus itu. Ada begitu banyak orang yang ingin masuk surga tanpa mengerti surga itu sendiri dan bagaimana cara masuk ke surga itu. Nah, kalau orang tidak mempunyai ide tentang surga itu apa, sudah barang tentu orang tidak akan memiliki keinginan, apalagi berusaha untuk pergi ke tempat itu. Nah, untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu siapa yang akan masuk surga di tengah-tengah orang yang berjuang ini. Orang-orang memiliki ide yang berbeda tentang surga. Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan sama sekali, tetapi mereka lebih suka memandang surga sebagai tempat yang lebih baik di mana kita semua pergi setelah mati. Nah, banyak orang di dunia ini mengatakan bahwa kita secara otomatis pergi ke surga setelah mati. Apakah benar demikian? Padahal mereka tidak mengerti konsep surga, pemilik surga, dan siapa yang berdiam di sana. Bagaimana seenaknya mengatakan setelah meninggal, kita masuk surga. Kita harus mengerti konsep tentang surga dan bagaimana cara kita dapat masuk ke sana. Nah, gagasan tentang surga seringkali tidak lebih dari harapan yang samar. Mungkin mirip dengan pemikiran
Siapa tahu suatu saat aku akan memenangkan lotre untuk masuk surga. Aku beruntung masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk surga itu bukanlah judi. Masuk surga itu bukanlah untung-untungan. Masuk surga itu bukanlah membeli lotre, bukan seperti itu. Alkitab mencatat secara jelas kita bisa masuk surga dengan sebuah kepastian pasti masuk surga pada saat kita percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita percaya dengan hati kita, bukan dengan pikiran kita, karena pikiran menunjukkan knowledge, tapi hati menunjukkan iman, maka kita akan bergerak sesuai dengan tuntunan firman, sehingga kita menghasilkan buah, sesuai dengan pertobatan kita itu sendiri. Segala sesuatu yang berasal dari hati akan membuahkan hasil, baik itu positif maupun itu negatif. Perhatikan aja anak kecil. Kalau dari hatinya sudah datang keinginan untuk belajar, tanpa disuruh oleh orang tua pun dia akan belajar dan dia akan membuahkan hasil. Tapi jika itu tidak berasal dari hatinya, sampai kapanpun orang tua meminta supaya dia belajar, dia tidak akan benar-benar dan sungguh-sungguh belajar karena terpaksa dan tidak akan membuahkan hasil apapun juga. Jadi konsep yang sama ini harus kita mengerti bahwa untuk masuk surga itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil berdasarkan hati yang mengingini. Itulah iman itu. Jadi masuk surga atau tidak masuk surga adalah sebuah pilihan yang setiap manusia berbuat saat mereka masih hidup. Artinya pada saat mereka hidup dan masih memiliki alam pikiran yang sehat sehingga mereka mampu membuat pilihan. Karena jika mereka koma atau menjadi VG, mereka tidak dapat membuat keputusan. Maka dalam hal ini tidak dapat lagi dibuat ketentuan atau keputusan. Jadi masuk surga atau tidak masuk surga adalah sebuah kepastian yang masing-masing kita peroleh berdasarkan putusan yang kita ambil, bukan berdasarkan untung-untungan, tapi berdasarkan pilihan. Yohanes 3 ayat 36 dengan jelas berkata, barang siapa, artinya siapa saja, percaya kepada Yesus akan beroleh kehidupan kekal. Dan ayat yang sama juga mengatakan kebalikannya. Yaitu barang siapa yang tidak taat, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bukankah ini sebuah pilihan? Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan tentang kehidupan di balik kuburan, tentang surga, sampai mereka menghadiri pemakaman atau orang yang mereka cintai meninggal dunia. Sangat populer, saya sering juga mendengar ini, untuk menyebut surga sebagai tempat di mana orang-orang baik pergi. Atau surga adalah tempat kediaman orang-orang baik. Dan tentu saja, semua orang yang mereka kenal dan cintai termasuk dalam kategori orang baik. Dia orang baik, dia orang baik. Namun Alkitab berkata dalam Markus 10 ayat yang ke-18, saya kutipkan bagi kita sekalian, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, banyak pertanyaan yang muncul akibat perkataan yang seakan-akan kontroversial, tapi bukan. Karena waktu Yesus mengatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Apakah dengan perkataan gini Yesus menolak bahwa dia baik? Mari kita pelajarin terlebih dahulu. Apa alasan dibalik Yesus mengatakan ayat ini? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Mengapa ia menyebutkan ini? Nah, apakah Yesus di sini menegur orang itu karena menyebut dia baik, dan dengan demikian Yesus menyangkal keilahiannya? Tidak, tidak sama sekali. Sebaliknya, Yesus menggunakan pertanyaan yang mendalam untuk mendorong orang itu memikirkan implikasi dari kata-katanya sendiri, untuk memahami konsep kebaikan Yesus dan terutama kurangnya kebaikan orang itu sebagai manusia berbanding terhadap Allah. Mengapa kamu katakan aku baik?
Allah yang baik. Artinya kebaikan manusia itu bagaimanapun juga tidak baik jika kita mempergunakan standar Allah di dalam hal ini. Itu maksud perkataan itu. Setelah mendengar penjelasan Yesus selengkapnya dalam Markus 10 ayat 21, di mana Yesus meminta agar pengusaha muda ini untuk menjual hartanya yang begitu banyak dan kemudian memberikan hasil penjualan tersebut kepada orang miskin dan kemudian hidup untuk menjadi pengikut Yesus. Pengusaha muda itu kecewa. Dikatakan, lalu ia pergi dengan sedih. Pergi dengan sedih. Sebab, dikatakan alasannya, hartanya banyak dalam Markus 10 ayat 22. Karena dia menyadari bahwa meskipun dia telah mengabdikan dirinya untuk mematuhi perintah-perintah, dia telah gagal untuk menaati perintah yang pertama dan terbesar, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah untuk mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 37-40. Dalam pandangan pengusaha muda ini, kekayaan yang dimilikinya lebih berharga, lebih berarti baginya daripada Tuhan. Dan dengan demikian, dia dimasukkan ke dalam kategori tidak baik dalam pengertian dia tidak dapat mengasihi Allah. Dalam arti dia menempatkan segala sesuatu yang selain daripada Allah itu menjadi nomor satu. Dan kemudian Allah menjadi urutan nomor kesekiannya di dalam kehidupannya, di mata dia. Pelajaran mendasar Yesus di sini adalah bahwa kebaikan mengalir bukan dari perbuatan manusia. Kebaikan mengalir bukan dari perbuatan manusia. Alkitab jelas, sebaik-baiknya manusia, sesaleh-salehnya manusia tidak lebih daripada secari kain kotor. Filthy rags dikatakan dalam New King James Version. Ya, jadi pelajaran mendasar Yesus di sini adalah bahwa kebaikan mengalir bukan dari perbuatan manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Jika kebaikan mengalir dari perbuatan manusia, maka manusia dapat masuk surga tanpa Yesus. Tapi tidak demikian. Yesus mengundang orang itu untuk mengikuti dia. Satu-satunya cara untuk berbuat baik menurut standar tertinggi Allah. Untuk menjelaskan kepada penguasa muda itu apa artinya mengikuti dia, apakah dia bersedia untuk menyerahkan segalanya dengan demikian menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Ketika orang menganggap bahwa Yesus sedang membedakan antara standar kebaikan manusia dan standar Allah, maka perbedaan standar ini membuat orang mengerti secara jelas bahwa Yesus adalah baik. Dan karena hanya Tuhan yang baik, dengan demikian Yesus sedang mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Perintah untuk mengikuti Yesus adalah proklamasi definitif kebaikan Kristus yang adalah Tuhan. Jadi dengan standar ini, Yesus sedang mengajak anak muda itu untuk melihat dan mengerti bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhan yang baik yang sedang memberikan nasihat kepadanya. Menjadi kaya itu tidak salah, tapi mencintai kekayaan itu salah. Karena dikatakan jangan sampai mamon menjadi tuan kita. Love the money is the root of evil. Mencintai uang itu akar daripada segala kejahatan. Karena pada akhirnya saat kita masuk ke lubang kubur, tidak satu pun yang kita miliki itu kekal. Sifatnya hanya sementara. Buktinya kita harus meninggalkan semua-muanya itu. Dan bagi orang yang berutang pun, utangnya ditinggalkan kepada kaum keluarga yang untuk membereskannya. Orang datang dengan telanjang, kata Ayub, orang pergi dengan telanjang. Tidak ada satupun yang dibawa. Ini yang menentukan. Jadi dengan pengertian di sini, Alkitab juga menjelaskan, barang siapa mengasihi dunia dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, ia menjadikan dirinya seteru atau musuh Allah. Kita ingatkan diri kita akan hal ini. Menjadi kaya tidak salah. Mencintai kekayaan lebih daripada Tuhan
itu salah. Karena kekayaan datangnya dari Tuhan. Tuhan yang membuat manusia dapat mencicipi itu. Konklusi apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan yang Yesus berikan kepada pengusaha muda tersebut? Yaitu untuk menjual segala harta miliknya, memberikan hasil penjualan tersebut kepada orang miskin, dan kemudian mengikuti dia. Apa sih pelajaran yang dapat kita pelajari? Kita tahu Allah memiliki segala-galanya, baik yang terlihat maupun tidak. Namun Allah memberikan yang terbaik dari segala yang dimilikinya, yaitu putra tunggalnya, dan menyerahkan kepada semua orang miskin, yang miskin kerohaniannya untuk diselamatkan. Allah memiliki segalanya, semuanya Dia yang ciptakan. Namun, Dia memberikan yang terbaik yang ada padanya, putra tunggal. Anaknya satu-satunya, bukan dua, tiga, satu-satunya. Itu yang diberikan demi untuk mendapatkan kita. Artinya, supaya kita dapat ditebus dan masuk ke dalam surga. Pikiran yang seperti ini yang dimiliki Allah. Tidak ada kejahatan yang ada di dalam dirinya. Namun manusia berdalih bahwa surga itu adalah state of mind, neraka itu state of mind, sampai terlambat. Tidak ada jalan balik kembali. Jika Allah bersedia memberikan yang terbaik kepada kita sekalian, yaitu putra tunggalnya, apakah Allah akan menahan untuk memberikan yang lain-lainnya? Nggak mungkin, kan? Pengusaha muda ini gagal untuk melihat rencana Allah dalam hidupnya karena matanya tertuju kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu kekayaannya, dan mencintainya, menggenggam erat dan tidak ingin melepaskannya. Padahal kita diberkati untuk boleh menjadi berkat. Yakobus 4 ayat yang keempat mengingatkan kita, barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah atau seteru Allah. Sebagai musuh Allah, sudah barang tentu ia tidak pernah akan berada di tempat kediaman Allah, yaitu surga, bukan? Dia musuh, mana mau dia pergi ke surga. Jadi tempatnya terpisah. Jadi pertanyaan Yesus kepada anak muda ini dirancang bukan untuk menyangkal keilahiannya, tapi justru untuk menarik anak muda ini dan kita sekalian yang membaca ayat ini agar dapat mengenali identitas keilahian Yesus Kristus. Penafsiran seperti ini didukung oleh ayat-ayat yang tercantum dalam Yohanes 10 ayat 11 misalnya, di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai akulah gembala yang baik. Demikian pula dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Enggak ada. Dia mengatakan aku ini suci, aku ini kudus, tanpa dosa. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Kalau engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah berdosa, artinya kebohongan tidak terdapat di dalam hatiku dan tidak keluar daripada mulutku. Aku sempurna. Mengapa kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Sesuai dengan Alkitab, cuma ada satu jalan masuk ke surga melalui Yesus Kristus. There is no other way under the heavens. Tidak ada jalan apapun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus Kristus itu semua lutut pasti bertelut. Semua lidah pasti mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Persoalannya adalah kapan kita mengakui. Sekarang sewaktu kita masih ada kesempatan atau setelah terlambat. Setan mengaku tapi tidak merubah destinasinya. Manusia berdosa diberi kesempatan untuk bertobat. Setan tidak. Jadi kita harus hati-hati banget di dalam hal ini. Yesus adalah tanpa dosa, Ibrani 4 ayat 15. Kudus dan tidak ternoda, Ibrani 7:26. Satu-satunya Dia yang tidak mengenal dosa, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan oleh Alkitab, oleh Bapa surgawi dibuat seakan-akan Dia berdosa, dengan pengertian Yesus menanggung dosa kita. Kepada Yesus yang tidak berdosa ini ditimpakan dosa dunia. Dia tanggung. Karena itu dia harus menjalankan hukuman tersebut, dan upah dosa itu adalah maut. Karena itu dia mati pada posisi kita. Logikanya,
Dengan demikian dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Yesus mengklaim hanya Tuhan yang baik. Ingat tadi ya, hanya Tuhan yang baik. Satu. Yang kedua, Yesus mengaku dirinya baik. Tidak ada manusia yang baik kecuali Allah. Dia mengatakan, aku Allah. Yang ketiga, oleh karena itu Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah, Yahweh, Elohim. Klaim seperti itu sangat masuk akal mengingat aliran narasi Markus sehubungan dengan penyingkapan identitas Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya ia sedang menyingkapkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Selanjutnya dia dapat imam besar dalam Markus 14 ayat 61 dan 62. Markus 14 ayat 61 dan 62. Pertanyaan tentang identitas Yesus secara eksplisit diklarifikasi di dalam ayat ini. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62, Yesus menjawab, akulah dia. Secara belak-belakan dikatakan, akulah dia. Artinya, akulah Mesias. Akulah anak dari yang terpuji. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit ini pada waktu rapture. Kisah penguasa muda yang kaya adalah salah satu dari rangkaian cerita yang dirancang untuk mengarahkan pembaca kepada Yesus sebagai anak Allah yang kekal, ilahi, dan berinkarnasi. Ingat tadi, apakah engkau ini Mesias, anak dari yang terpuji? Dia menunjukkan, aku anak Allah. Ya, dia jawabnya secara jelas kan ya. Akulah dia, katanya. Mau jelas, seberapa jelas lagi, ini sudah sangat-sangat jelas. Sangat jelas. Nah, Yesus katakan, kalau kamu percaya aku tidak berdosa, kenapa engkau tidak percaya akan apa yang kukatakan? Percayalah kepada firman yang tidak pernah berbohong. Kita pasti diselamatkan. Alkitab banyak berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Banyak sekali. Dan itu bertentangan dengan pendapat umum dari tentang kematian apa yang dikatakan ini. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah pernah saya jelaskan, sekedar mengingatkan, dunia di sini bukanlah bumi tempat kita tinggal, tapi orang percaya. Orang berdosa. Orang berdosa. Dunia yang dimaksud adalah orang berdosa. Dari mana saya tahu? Karena dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia sebagai bumi tidak dapat percaya. Manusia yang dapat percaya. Dikatakan yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi orang berdosa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau tidak percaya, ya binasa dalam dosanya. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di ayat 36, dari Yohanes 3, Yesus melanjutkan dengan mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, yang tadi, perkataan yang tadi, anak dari yang terkasih, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tetap ada artinya selama-lamanya. Ini api neraka. Dia berbicara tentang api neraka karena murka Allah tetap ada selama-lamanya. Nah, Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Menurut ayat-ayat ini, semua orang mati, tetapi tidak semua orang masuk surga. Diadili. Kalau diadili, ada yang bersalah, ada yang tidak bersalah. Bagi orang Kristen, kita diadili. Artinya Yesus diadili pada posisi kita. Ya, Yesus yang mati bagi kita. Pada detik kita percaya dan mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, Yesus itu adalah Tuhan. Saat itu juga, detik itu juga, Yesus menanggung upah dosa kita. Sehingga kita diadili pada saat itu, waktu kita masih hidup. Sehingga pada waktu kita mati, kita orang percaya tidak diadili lagi untuk menentukan surga atau neraka. Kita pasti masuk surga. Dan pengadilan bagi orang
Kristen itu adalah pengadilan yang seperti untuk menentukan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan selanjutnya. Artinya berbicara tentang mahkota. Mahkota apa yang akan diberikan kepada kita berdasarkan pelayanan kita, berdasarkan perbuatan segala tindak tanduk kita yang kita lakukan di dunia ini. Itu akan menentukan, karena buah pertobatan yang adalah iman ini harus disertai dengan buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Apakah kita menghasilkan pertobatan melakukan sesuatu yang baik, yang berlawanan dengan sewaktu kita masih hidup di dalam dosa? Hal ini akan membawa kita kepada reward, hadiah, mahkota yang akan diberikan kepada kita. Ada orang yang berkata, saya asal masuk surga, nggak apa-apa lah, nggak pakai mahkota. Tidak seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena dikatakan di dalam Alkitab, bahkan para tua-tua itu pun melemparkan, dalam bahasa Indonesia, sebetulnya meletakkan mahkota mereka di depan kaki sang raja di dalam hal ini. Nah, masa kita mau datang empty-handed, Alkitab juga mengatakan, do not come empty-handed, jangan datang dengan tangan kosong. Kita harus memilih mahkota, mendapatkan mahkota tersebut, memiliki mahkota, agar kita dapat persembahkan ini pada waktu kita tersungkur di hadapan kakinya. Dosa pada saat yang sama harus dihukum, diadili makanya. Atau kalau Tuhan tidak menghukum dosa, maka Tuhan itu tidak adil. Tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Tuhan itu adil, maka dosa harus dihukum. Penghakiman yang kita hadapi sebagai orang percaya pada saat kematian bukanlah penghakiman untuk menentukan apakah kita akan masuk surga atau tidak. Sudah selesai tadi saya katakan. Urusan masuk surga sebagai orang percaya telah selesai saat kita percaya. Karena pada detik itu juga, yaitu pada saat kita percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita, Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk membayar upah dosa bagi kita yang percaya padanya. Hukuman atas dosa kita telah dijatuhkan oleh Allah Bapa atas Yesus Putra Tunggalnya. Penghakiman bagi orang percaya hanyalah untuk menentukan jenis mahkota yang akan diterima mereka, seperti yang telah saya uraikan tadi. Kebaikan kita tidak dapat, saya ulangi, kebaikan kita tidak dapat menutupi keburukan kita, karena kesalahan kita tidak lebih dari secarik kain kotor. Jadi bersedekah supaya hilang dosanya, nggak bisa. Tidak dapat, kecuali dosa tersebut dibayar konsekuensinya. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus. Satu dosa dapat merusak kesempurnaan. Pepatah Indonesia mengatakan, seperti satu tetes nila dapat merusak susu sebelanga. Jadi tidak mungkin dosa masuk ke dalam surga. Dari Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menanggung hukuman kita atas dirinya sendiri. Yesus adalah Tuhan dalam daging. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa dalam ketaatan penuh kepada Bapanya. Ibrani 4 ayat 15. Dia tidak memiliki dosa, namun di kayu salib dia menanggung dosa kita dan menjadikan dosa kita miliknya. Dia mengambil, dia menebus, ada terjadi pertukaran, dia ambil dosa kita, dia berikan kehidupannya kepada kita. Dengan demikian dosa kita menjadi miliknya, karena dosa itu menjadi miliknya, dia bayar dengan kematiannya. Pada saat Yesus membayar harga untuk dosa kita yang begitu banyaknya, pada saat itu juga kebenaran dan kekudusan Kristus diperhitungkan bagi kita, dan kita dinyatakan kudus dan sempurna dalam Yesus. 2 Korintus 5:21. Dengarkan saya baik-baik. Alkitab mengatakan dalam Galatia 6, 7-9. God cannot be mocked. Tuhan tidak dapat diperolok-olok. Banyak kali terjadi di dalam gereja, di kalangan orang percaya, tahu itu dosa, tapi sengaja dilakukan. Ini adalah mocking God. What are you going to do with that? Dosa yang direncanakan ini adalah sebuah dosa mencemoohkan Allah. Mocking God. Hentikan ini.
Ketika kita mengetahui dosa kita, maka kita memohonkan ampun, meminta pengampunan daripadanya. Dia menyatakan bahwa upah dosa kita yang mementingkan diri kita sendiri, nafsu dan keserakan kita yang begitu banyaknya, pada saat kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita orang berdosa dan percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat membayar upah dosa kita ini, maka upah dosa kita pada saat itu juga dibayar penuh. Selesai. Gak utang lagi. Paid in full. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 1 Petrus 3 ayat 18 sebagai referensi. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan suatu hari nanti, kita tidak bisa memohon masuk ke surga berdasarkan pekerjaan baik kita sendiri. Nggak bisa. Urusan masuk surga harus dibereskan ketika kita masih hidup dan memiliki kesadaran dan logika untuk mengambil keputusan selama kita berada di dunia ini. Kalau sudah koma, veggie nggak bisa. Yaitu kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Kita tidak memiliki kebaikan apapun juga yang memenuhi standar Tuhan untuk dapat kita tawarkan kepada Tuhan untuk menutupi dosa kita. Tidak ada. Dibandingkan dengan standar kekudusan Tuhan, tidak seorang pun dari kita yang cukup baik. Tapi Yesus, dan karena karyanya di kayu salib, kita bisa masuk surga. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan, 1 Korintus 6 9 sampai 11 mengatakan sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit homoseksual artinya. Ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan saya yang katakan, list ini listnya Tuhan. Ditulis oleh Rasul Paulus. Setelah mendapatkan ilham daripada Roh Kudus. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu, bukan semuanya, beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sudah selesai. Pengorbanan Yesus menghapuskan semua dosa ini. Orang-orang yang masuk ke surga semuanya sama dalam satu hal. Mereka adalah orang-orang berdosa yang telah menaruh iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka telah menyadari kebutuhan mereka akan seorang juru selamat dan dengan rendah hati menerima tawaran pengampunan Allah. Mereka telah bertobat dari cara hidup lama mereka yang sia-sia dan berbalik arah untuk mengikuti Kristus sepenuhnya. Sejak mereka bertobat, mereka menghasilkan buah yang sesuai pertobatan mereka, dan mereka melayani Tuhan dengan senang hati yang keluar dari hati yang senantiasa bersyukur kepada Dia yang telah menyelamatkan mereka. Mereka memilih untuk tetap setia selama-lamanya. Mazmur 100 ayat yang kedua. Jenis iman yang menyelamatkan jiwa adalah iman yang mengubah kehidupan. Iman yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Dan sepenuhnya bersandar pada kasih karunia. Jika surga memang tempat kediaman Allah dan karena itu tempat yang baik, bagaimana caranya saya dapat masuk ke sana? Dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan jaminan bahwa saya memiliki tempat tinggal di surga pada saatnya? Ingat, pertanyaan ini diluncurkan karena tadi saya katakan
Masuk surga itu bukan untungan. Masuk surga itu bukan beli lotre dan menang. Masuk surga itu bukan perjudian, tapi sebuah kepastian berdasarkan pilihan kita. Nah, masuk surga. Bagaimana caranya agar saya bisa menjamin tujuan kekal saya, yaitu untuk masuk surga? Bagaimana saya bisa merasa pasti, saya pasti masuk surga? Pertama, menghadapinya ya. Hari di mana kita melangkah menuju keabadian, eternity, mungkin datang lebih cepat dari yang kita pikirkan. Dalam persiapan untuk saat itu, kita perlu mengetahui kebenaran ini. Tidak semua orang akan masuk surga. Tidak. Bagaimana kita bisa tahu secara pasti bahwa kita akan masuk surga? Caranya bagaimana? How do we know? For sure. Certain. Bahwa kita pasti masuk surga. Sekitar 2000 tahun lalu, Rasul Petrus dan Yohanes mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang di Yerusalem tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Petrus membuat pernyataan mendalam yang bergema bahkan di dunia postmodern kita, di mana pernyataan ini kita ketemukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 telah kita kutip bersama-sama. Sekarang seperti dulu, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini secara politis tidak populer. Karena dalam pernyataan yang tercantum dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini, seseorang hanya dapat diselamatkan melalui Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Hari-hari ini populer untuk mengatakan semua orang masuk surga kok. Atau semua jalan bisa menuju ke surga kok. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka dapat memiliki surga tanpa memiliki Yesus. Wah, ini penyesatan ini. Mereka menginginkan kemuliaan, tetapi mereka tidak ingin diganggu oleh salib. Apalagi diganggu oleh Dia yang mati di kayu salib. Nggak mau diusik. Nggak boleh. Padahal menjadi Kristen itu pilihan mereka. Pada saat mereka mengerti bahwa mereka menjadi Kristen itu atas pilihan, maka mereka juga harus mengerti bahwa mereka boleh direpotkan untuk berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, dan sebagainya ini, beribadah. Itu bagian daripada tanggung jawab, sama seperti orang tua. Bersedia untuk direpotkan pada waktu bayinya menangis di tengah malam, memberikan susu, menggantikan popok, dan sebagainya. Tidak ada orang tua dapat mengatakan, jangan repotin mami, jangan repotin daddy. Nggak ada. Jadi harus bersedia bangun setiap 2 jam, 3 jam sepanjang malam. Banyak yang tidak mau menerima Yesus sebagai satu-satunya cara untuk masuk ke surga dan bertekad untuk menemukan jalan lain. Tetapi Yesus memperingatkan kita bahwa tidak ada jalan lain selain melalui Dia, dan konsekuensi dari penolakan kebenaran ini adalah kekekalan di neraka. Dia, yaitu Yesus, memberitahu kita dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, siapa saja mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini juga bagian daripada kehilangan keselamatan jika kita berbalik menjadi tidak taat, hilang iman kita kepada Kristus. Kita tidak mengakui Dia lagi sebagai iman atas dasar pilihan kita. Tidak ada pedang atau senjata pun yang dapat merubah kita. Itu pilihan. Ya, aku karena ditodong, diancam mati. Karena itu aku menolak Engkau Tuhan. Tidak berlaku alasan ini. Karena itu banyak martir yang setia. Iman di dalam Kristus adalah kunci
untuk masuk surga. Beberapa orang akan berargumen bahwa sangat sempitnya pikiran Tuhan. Tuhan kok bicik sih katanya. Untuk menyediakan hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Dia. Kok bisa begitu? Sempit sekali, egois, rasis, dan sebagainya. Namun sejujurnya, mengingat pemberontakan umat manusia terhadap Tuhan, dapat dikatakan jalan apapun yang Tuhan siapkan bagi manusia yang berdosa untuk dapat masuk surga, menunjukkan sebenarnya betapa luasnya pikiran Tuhan itu. Perhatikan saat Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung menyiapkan jalan tersebut secara proaktif. Kejadian 3:15, itulah the first gospel. Kabar baik. Selaku orang berdosa, kita sekalian pantas dihakimi dan dicampakkan ke neraka. Tetapi Tuhan memberi kita jalan keluar dengan memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Mau ikut jalan ini atau tidak, pilihannya pada kita. Kalau kita sudah memilih untuk tidak mau mengikuti Dia, jangan salahkan Tuhan kalau destinasinya ke neraka. Ibarat kita menemukan cabang jalan, ke kanan surga, ke kiri neraka. Kamu pilih yang mana? Aku pilih tidak mengikuti jalan kebenaran, yaitu Yesus. Ya ke kiri. Loh, kok aku simpan sampai ke neraka? Ya itu jalannya. Siapa yang milih? Ya kamu. Bukan salahnya Tuhan, salah kamu. Selaku orang berdosa, kita sekalian pantas dihakimi. Tetapi Tuhan memberi kita jalan keluar dengan memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Apakah masih ada orang yang melihat cara Tuhan menyelamatkan orang berdosa ini sebagai pikiran yang sempit, sebagai yang egois? Come on. Bukankah hal ini menunjukkan betapa luasnya pikiran dan pemahaman Tuhan tentang itu? Dia proaktif kok. Kebenaran hakiki ini terbentang di depan kita. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus mati dan bangkit kembali. Mereka yang masuk surga telah menerima Injil dengan iman. Maukah kita menerima kebenaran ini dengan hati terbuka? Nah, jawabannya terserah kita masing-masing. Baik bagi Bapak Ibu yang mendengarkan melalui saluran YouTube pada hari ini ataupun yang live, pilihan ada pada kita. Banyak orang saat ini berpegang pada Injil yang diselencengkan, yang menghilangkan kebutuhan akan pertobatan. Mereka ingin percaya Tuhan yang mengasihi. Dan mereka tidak lebih daripada itu. Mereka percaya kepada Tuhan yang mengasihi, namun tidak pernah menghakimi. Mana ada? Jadi saya ulang, mereka ingin percaya pada Tuhan yang mengasihi, tidak menghakimi, yang tidak pernah menyebut dosa, dan yang tidak membutuhkan perubahan dalam gaya hidup manusia yang berdosa. Nggak ada. Buah pertobatan itu harus terlihat jelas. Kalau jalan ke utara dosa, U-turn, balik ke selatan. Itu pertobatan. Tetapi Yesus berbicara lebih banyak tentang neraka daripada berbicara tentang surga. Perhatikan, Yesus berbicara lebih banyak tentang neraka daripada surga. Dan Yesus menyatakan dirinya sebagai juru selamat yang menawarkan satu-satunya cara untuk masuk ke surga. Di bawah kolong langit ini tadi kita kutip bersama-sama. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jelas banget. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sulitnya apa untuk percaya? Ini kebenaran. Siapa yang sebenarnya akan memasuki kerajaan Tuhan? Siapa yang masuk ke surga itu? Bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita pasti masuk surga? Alkitab membuat perbedaan yang jelas antara mereka yang memiliki hidup yang kekal di surga dan mereka yang tidak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5:12. Jelas dong ya? Ke surga atau neraka. Tertulis dalam 1 Yohanes 5:12 ini. Semua kembali kepada iman yang satu, yaitu barang siapa yang percaya dalam hati mereka dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dijadikan anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Mereka yang menerima pengorbanan Yesus sebagai pembayaran atas dosa-dosa mereka dan yang percaya akan kebangkitannya akan masuk surga. Mereka yang menolak Kristus akan tinggal di luar. Artinya di luar surga. Barang siapa
percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Nikmatnya surga bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat jauh melebihi apa yang dapat dibayangkan atau dipikirkan manusia. Sebaliknya, neraka akan jauh lebih mengerikan bagi mereka yang menolak Dia. Baru-baru ini saya banyak mengirimkan kesaksian tentang martir di Afrika, bahkan anak-anak yang dipaksa untuk menyangkal Yesus, tapi mereka tidak mau. Banyak orang yang memberikan respon kepada saya, nggak berani pastor bukanya ngeri. Padahal nggak ada video yang mengerikan, cuma berita. Dan saya beritahu, kalau melihat ini aja Anda sudah memikirkan kengerian, kenapa mau memilih dosa? Saya sempat menginjili dengan cara demikian. Kalau memikirkan ini sendiri ngeri, jangan pergi ke tempat kengerian itu, yaitu neraka. Karena itu hasilkanlah pertobatan sesuai dengan apa yang kau pikirkan ngeri tentang neraka itu. Kesempatan itu datang dari mereka. Saya hanya menjawab. Seseorang tidak dapat membaca Alkitab dengan serius tanpa merenungkannya berulang kali. Sekilas baca. Berapa sering saya memperhatikan di tengah jemaat saya maupun orang-orang yang saya layani. Kalau saya mengajukan 3 pertanyaan, setengah pertanyaan yang dijawab. Kalau saya mengajukan macam-macam cerita dalam kesimpulan summary, hanya 10% yang ditangkap, sisanya tidak. Sudah dibaca? Sudah. Sungguhkah? Sekilas, pastor. Padahal untuk membaca Alkitab dikatakan renungkan itu. Tangkap maknanya. Tarik benang merahnya dengan menemukan kebenaran absolut yang terdapat dalam Alkitab tersebut. Alkitab mengatakan hanya ada satu dan hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Ikuti perintah Yesus seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Itu manusia banget kan ya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatkannya. Itu dikatakan Alkitab. Iman kepada Yesus adalah satu-satunya cara untuk masuk surga. Mereka yang memiliki iman kepada Yesus dijamin. Ini kepastian. Untuk pasti masuk surga. Percayalah kepada Yesus, engkau pasti selamat, kata Alkitab. Ngapain masuk pintu yang sempit, masuk pintu yang lebar? Itu kan manusia kan? Ngapain sesak-sesakan, apalagi COVID? Jangan berdesak-desakan. Cari yang lebar pintunya, yang penuh dosa. Nggak boleh. Yesus katakan sedikit orang menemukan jalan yang sempit, atau yang mau jalan sempit. Artinya sedikit yang dapat sampai destinasi surga. Nggak heran kan? Sangat jelas kekristenan ini. Tidak pakai mudah-mudahan, tidak pakai insya Allah, enggak. Pasti. Nah, ini kepastian ini dijamin oleh Alkitab. Jika surga memang merupakan tempat yang begitu nikmatnya, di mana kita akan menikmati surga dalam kekekalan, masih adakah air mata di surga? Perlu kita jawab ini. Untuk itu mari kita bahas topik tentang air mata ini. Jadi kita lengkap satu paket, kita cerita semuanya. Akankah ada air mata di surga? Alkitab tidak pernah secara spesifik menyebutkan air mata di surga. Yesus berbicara tentang sukacita yang terjadi di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Alkitab mengatakan bahwa bahkan sekarang saat masih berada di dunia ini, mereka yang percaya kepada Kristus dipenuhi dengan sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Bahkan saat kita masih hidup di dunia ini, penuh dengan sukacita. Jika kehidupan di dunia kita, jika kehidupan duniawi kita begitu ditandai dengan sukacita, seperti apakah surga itu? Tentunya surga akan menjadi tempat yang jauh lebih menyenangkan. Sebaliknya, Yesus sendiri yang menggambarkan neraka sebagai tempat ratapan dan kertak gigi. Beda dengan surga. Terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 28. Jadi setelah melihat pada apa yang dikatakan kitab suci, tampaknya air mata akan menjadi bagian
dari wilayah neraka, dan surga akan bebas dari air mata. Kenapa? Karena di neraka dikatakan di sana terdapat api yang tidak pernah terpadamkan, ulat yang tidak pernah mati, orang hidup merasakan kesakitan sepenuhnya setiap detik, 24 jam, setiap hari. Merasakan itu dalam kekekalan. Nah, kelihatannya air mata itu dengan demikian merupakan bagian neraka, bukan bagian surga, di mana orang mendapatkan upah kenikmatan. Janji Tuhan selalu untuk menghilangkan kesedihan umatnya dan menggantikannya dengan sukacita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. Sepanjang malam dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 5, ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat yang kelima. Seperti dalam semua hal lainnya, Yesus adalah model kita dalam hal ini. Ibrani 12 ayat 2 memberikan nasihat yang baik kepada kita dengan mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tangisan Yesus digantikan oleh sukacita yang menanti. Penderitaannya diganti dengan sukacita karena banyak orang berdosa yang percaya kepadanya sehingga orang ini diselamatkan. Inilah kebahagiaan yang diharapkan Tuhan Yesus. Karena itu dia rela menderita bagi kita agar kita dapat mencicipi surga bersama dengan dia di dalam kekekalan. Pilihannya ada pada kita. Apa kita masih tetap mau kembali ke dunia? Tuhan, aku akan mau, tapi kita lakukan hal yang balik yang lain daripada apa yang kita janjikan. Kita sengaja menyakiti Tuhan. Itu mocking. Akan tiba saatnya ketika Tuhan Yesus akan menghapus semua air mata dari orang-orang tebusannya. Baik sekali beritanya kan ya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Yesaya 25 ayat yang ke-8. Rasul Yohanes mengutip nubuat Yesaya saat ia mencatat penglihatannya tentang surga dalam Wahyu 7 ayat 17. Pada akhir zaman, Tuhan memenuhi janjinya. Dia, Tuhan itu, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Dalam surga hanya ada kehidupan yang kekal, tidak ada kematian lagi. Di neraka juga kekal, dibakar di neraka. Tidak ada kenikmatan, karena dipilih pada hari ini. Mau kenikmatan dunia yang sifatnya sementara, atau kebahagiaan surgawi tanpa batas. Apa artinya? Bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata kita seperti yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 17. Kitab Wahyu memberikan beberapa gambaran paling rinci tentang surga di dalam Alkitab. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17 menjelaskan beberapa berkat dan sukacita kekal yang akan dinikmati oleh orang-orang tebusan Tuhan di sana. Diakhiri dengan janji Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7:17 bukan? Janji yang luar biasa ini diulang dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Saat langit dan bumi baru disingkapkan. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, dan yang baru sudah datang. Yerusalem baru di surga nanti ya. Betapa mengejutkan dengan gambaran yang begitu menyentuh hati tentang Tuhan sendiri yang begitu rendah hati, mau mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghapus air mata dari wajah kita. Gambar tersebut mewakili kemenangan akhir Tuhan
atas musuh terbesar kita pada puncak sejarah. Maut, musuh terakhir kematian itu sendiri, dihancurkan dan dibuang ke dalam lautan api. Maut di sini artinya terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Tempat di mana orang berpisah daripada Tuhan itu adalah neraka. Karena di neraka tidak ada Tuhan itu. Ribuan tahun harapan, tangisan, dan rasa sakit manusia dihapuskan untuk selama-lamanya. Wahyu 18 ayat 8. Bahkan tertulis dalam Kejadian 3:16 pada awal Alkitab. Ketika segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Perjanjian lama mengacu pada keadaan di mana akibat dosa pemberontakan yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam, kematian hadir. Jadi kematian atas undangan dosa. Dosa dilakukan akibat pemberontakan Adam. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah bertujuan untuk membatalkan kutuk akibat kejatuhan Adam dengan jalan mencurahkan darahnya di kayu salib. Karena itu berkali-kali saya katakan kutuk dapat dibatalkan. Tapi berkat Tuhan itu tetap di dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian baru, umat Tuhan akan tinggal di hadirat Allah, di hadapan tahtanya, dan melayani Dia siang dan malam di dalam baitnya. Wahyu 7:15. Karena dosa dan kematian telah disingkirkan oleh pengorbanan Kristus. Nabi Yesaya melihat ke bawah melalui sejarah ke Yerusalem baru dan menyaksikan pemandangan yang sama yang dilihat Yohanes dalam Wahyu. Ini Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyiapkan perjamuan untuk semua bangsa di gunung ini. Luar biasa ya nanti perjamuan anak domba Allah itu ya. Antara rapture dan kedatangan Yesus kedua kalinya itu. Dia akan mengoyakkan kain perkabungan. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijatuhkannya dari seluruh bumi. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dengan pengertian yang diberikannya. Yesaya 25 ayat 6-9. Dalam setiap gambaran surga ini, kita melihat Tuhan menghapus air mata dari muka kita, dari wajah kita, dari mata kita. Ungkapan ini merupakan gambaran kata simbolis yang mewakili realitas masa depan kita. Tidak akan ada lagi alasan untuk sakit, berkabung, atau menangis dalam kekekalan. Nggak ada. Kita akan bebas dari segala penyakit, penderitaan, dan perselisihan saat kita menikmati persekutuan yang tak terputus bersama dengan Allah Bapa kita. Namun, tidak ada alasan untuk percaya bahwa Tuhan tidak akan menghapus air mata yang sebenarnya dari mata kita di surga suatu hari nanti. Tidakkah kita akan diliputi emosi ketika kita melihat, saya ulangi, tidakkah kita akan diliputi emosi ketika kita tidak lagi melihat suatu gambaran yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kita diliputi dengan emosi, air mata kebahagiaan, saat kita melihat kita mendapatkan diri kita di surga karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada air mata sukacita, bukan air mata kesedihan. Ketika kita berdiri di hadapan Dia yang memberikan hidupnya bagi kita, ketika kita melihat Dia memerintah dengan adil, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita nggak punya mahkota, bagaimana caranya kita mempersembahkan kepada Tuhan? Pikirkan itu. Mungkin kita akan jatuh dan sujud menyembahnya, menangis mendengar Dia dalam kebahagiaan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Semoga kita semua mendengarkan pernyataan Yesus ini. Baik sekali perbuatanmu hamba-Ku yang setia. Rindukan dengar itu. Engkau setia dalam perkara yang kecil, ambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Summary saya, closing statement saya. Yesus berkata, berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu
yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21. Hari ini kita bisa hidup dengan harapan mengetahui bahwa setiap duka dan kesedihan kita suatu hari akan berubah menjadi gelap tawa. Dan jika ada air mata di surga, bisa dipastikan itu adalah air mata kebahagiaan. Karena rasa syukur kita kepada Dia yang telah mati bagi kita. Surga adalah tempat kediaman Allah. Berbahagialah orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Karena mereka juga akan berada bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu telah selesai hamba taburkan. Biarlah firman tersebut boleh tumbuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah sesuai dengan kebenaran Alkitab 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Zeal your word, oh God, and help us becoming doers of your word. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan berikan kami keinginan untuk selalu merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka dan mengucap syukur kepada firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Karena banyak orang mencoba melalui jalan yang sempit, tapi sedikit yang sampai di tempat tujuan. Tolong kami, agar kami tiba di tempat tujuan dengan selamat bersama dengan Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, mari angkat tangan kita keduanya dan buka hati kita. Kiranya Bapa Surgawi menyinari Engkau dengan wajahnya, membimbing Engkau ke area yang tenang, menuntun Engkau di jalan yang benar, bahkan menyediakan makanan bagimu di hadapan lawanmu dan memenuhi pialamu dengan minyak, sehingga mengurapi kepalamu dengan minyak, sehingga pialamu penuh melimpah. Dan kiranya Tuhan yang kudus itu membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, sehingga kebahagiaan surgawi menyertai engkau dan meliputi engkau sepanjang segala masa. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat mengatakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali atas seizin Tuhan minggu depan. Dan persiapkan hati kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama.